wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semua di pagi hari yang cerah ini. Oke, pertama-tama di sini saya akan mengenalkan guru baru di SMP Pantai Sakti. Beliau dari guru SMP 12 Bekasi. Jadi adanya beliau di sini, pertama-tama saya kenalkan, yaitu beliau Bu Evi. Oke, baik semua anak-anak, perkenalkan Ibu namanya Ibu Evi Diziana. Mulai saat ini Ibu bergabung menjadi salah satu pengajar di SMP Pantai Sakti ini. Silakan kalau kalian ada yang ingin ditanyakan sebelum kita memulai pembelajaran yang akan dipandu dengan Ibu dan juga dengan Pak Ali. Ya, jadi Ibu Evi ini mengajar di SMP Pantai Sakti ini untuk membantu saya gitu. Jadi ketika nanti saya tidak masuk atau tidak bisa mengajar kalian di mata pelajaran IPS ini, jadi nanti ada Ibu Evi yang menggantikan. Jadi untuk hari ini saya dengan Bu Evi akan mengajar kalian semua dengan materi dari minggu kemarin kita udah belajar tentang sejarah ya. Dan minggu ini kita akan belajar mengenai materi mengenal mata uang. Jadi mungkin anak semua di sini belum tahu gitu apa fungsi mata uang sebenarnya itu apa, terus juga pengertian mata uang itu seperti apa, dan mungkin nanti kita akan adakan kuis gitu dengan tema mengenal mata uang ini. Silakan Bu. Oke, baik. Kalau misalnya Ibu menjelaskan apa itu uang, apa ini uang, mungkin nanti kalian akan bosan mendengarkannya. Oleh karena itu, kita akan langsung saja mungkin Pak Ari ke kuis. Dari situ mungkin kita akan bisa interaksi dengan anak-anak. Apa yang akan ditanyakan silakan. Jadi kita akan belajar, tidak Ibu menjelaskan ini tidak, tetapi kita akan langsung ke pokok pembahasannya. Kita mulai kuis. Mudah-mudahan kalian bisa. Nanti kalian akan melihat atau kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti kita akan berikan ke kalian. Mungkin yang pertama di sini mungkin ada yang tahu gitu arti uang itu apa sih gitu. Silakan tunjuk tangan. Mungkin Silakan Indah. Alat tukar Bu. Alat tukar. Oke. ada lagi mungkin teman-teman atau anak-anak ada lagi selain alat tukar. alat tukar. Apa yang itu uang? Alat transaksi. Alat transaksi. Oke, Adela. Silakan yang lain. Saya Pak. Ya, silakan. Alat bayaran yang sah. Kita mulai dulu ya. Isinya Pak. Nah, mungkin tadi ada yang belum tahu gitu apa arti uang itu. Luasnya itu pengertian uang itu dalam ini singkatnya aja ya. Mungkin anak bisa lihat di sini pengertian uang itu menurut para ahli. Dari yang pertama bisa dilihat masing-masing pengertian uang menurut RS Sayers dalam bukunya penjudul Modern Banking adalah segala sesuatu yang umum diterima bagi pembayaran utang. Jadi ini bisa juga disebut untuk pembayaran utang, dan ada juga dari ahli dari Indonesia yaitu dari Firman Rahmawati mengemukakan pendapat bahwa yang merupakan suatu benda yang mampu untuk disetujui oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai alat untuk penukaran dalam perdagangan. Jadi betul juga tuh tadi, itu alat untuk transaksi untuk perdagangan. Dan ini mungkin nanti saya akan jelaskan tentang fungsi uang. Nah, di sini ada fungsi-fungsi dari uang, yaitu tadi sebagai alat tukar atau medium of change. Jadi biasanya itu kita untuk mempermudah pembelian pertukaran barang itu kita biasanya menggunakan uang, apalagi di Indonesia ini yang sudah sangat modern kita kan. Terus yang kedua yaitu sebagai satuan hitung, karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan.
menunjukkan besarnya kekayaan dan menghitung besarnya kecilnya pinjaman. Dan yang ketiga, alat penyimpanan nilai atau valuta. Jadi itu. Dan selanjutnya kita akan mengadakan kuis ya teman-teman atau anak ya. Dan sekalian di sini kan kita kan mata pelajaran IPS ya, ilmu pengetahuan sosial, yang dimana ada sejarah. Jadi selain kita mengenal hanya sebatas fisik uang, kita juga harus mengenal apa itu yang ada di uang tersebut gitu. Mungkin teman-teman bisa atau anak bisa lihat ini ada pecahan 100.000. Oke, maksudnya di sini dengan Pak Ali tadi, selain kita belajar mengenai uang, itu masuk pelajaran ekonomi, kita juga belajar tentang sejarah. Kenapa sejarah? Karena di setiap mata uang itu ada gambar. Kalau kalian pernah melihat atau kalian memperhatikan gambar yang ada di dalam mata uang, nah itu bukan hanya sekedar gambar. Mungkin ada yang tahu kenapa di setiap uang itu ada gambarnya. Contoh nih, maaf terbalik nih. Ada yang tahu ini gambar siapa? Coba, atau yang punya uang 50.000 boleh dilihat itu gambar siapa sih? Itu bapak-bapak ya. Ya Bu. Ya, gambar bapak. Ada namanya. Ini salah satu cara kita untuk mengenal pahlawan yang ada di Indonesia. Ya, jadi kan uang ini dekat sekali ya Pak Ali ya dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Kita ngapa-ngapain pakai uang, ngapa-ngapain pakai uang gitu. Nah, selain kita bisa menggunakan uang ini, kita juga bisa sekalian melihat atau memperhatikan gambar pahlawan yang ada di setiap uangnya. Oke, silakan Pak Ali. Nah, yang pertama-tama di sini kita sering kali gitu lihat, mungkin anak-anak di sini atau dari di sini belum mempunyai uang 100.000 ini karena kan masih SMP gitu ya. Tapi mungkin buat bayaran sekolah atau buat apa kalian sering lihat uang 100.000 ini. Nah, uang 100.000 ini sejarahnya itu kenapa ada dua pahlawan gitu kan? Ada dua pahlawan ini pecahan nominal terbesar di Indonesia gitu. Nah, itu bisa dilihat 100.000. Jadi Bank Indonesia atau yang biasa disebut BI menyematkan dua sosok pahlawan yang merupakan presiden dan wakil presiden pertama yang ada di Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan keduanya mendapat gelar pahlawan pada tahun 1986. Ini termasuk sejarah yang sangat besar ya. Soekarno Hatta merupakan tokoh proklamator Indonesia. Mungkin teman-teman sudah tahu semua. Jadi bapak perjuangan ini, kedua bapak perjuangan ini yaitu adalah salah satu proklamator Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, Soekarno Hatta akhirnya membacakan naskah proklamasi di halaman rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur, tahun 56. Oke, selanjutnya, selain sebagai proklamator, Soekarno Hatta, kalian masih ingat nggak? Mereka selain sebagai proklamator, kita juga sebagai apa? Presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden ya? Pertama kali. Jadi dengan kita melihat uang 100.000, kita ingat, oh di gambar itu adalah bapak proklamator kita Soekarno Hatta, dan beliau juga merupakan presiden pertama di Indonesia. Ada yang tahu nggak perjuangannya Soekarno itu sampai menjadi seorang presiden, sampai bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Ini salah satu pelajaran sejarah ya. Sejarah, kalau kita baca sejarah itu sebenarnya kayak seperti kita mendengar kisah-kisah perjalanan pahlawan itu untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Yang apa yang dilakukan oleh Soekarno Hatta ini tidak serta-merta mereka mendapatkan kemerdekaan. Itu perlu perjuangan yang panjang, diakui oleh seluruh dunia. Jadi proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno Hatta ini
itu tidak hanya oleh bangsa Indonesia diakuinya, tetapi di dunia juga mengakui kemerdekaan Indonesia itu yang dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya mungkin ada yang tahu selanjutnya kan itu kan ada uang 100.000 dan di mana ada lagi uang di bawahnya itu yang baru turun di tahun 2020. Mungkin teman-teman anak bisa lihat. Coba perhatikan ya, kalian perhatikan gambar uangnya. Coba diperhatikan kalian uangnya ya. Itu gambarnya gambar apakah gambarnya sama? Sama. Gambar siapa itu? Soekarno dan Hatta. Kalau kalian perhatikan, kapan dicetaknya uang 75.000 itu? 2020. Dan itu juga ada sejarahnya. Kita tidak pernah yang namanya mencetak uang dalam bentuk yang ganjil ya seperti 75. Biasanya 100.000, 50.000, 20.000 ya. Tapi kita belum pernah yang namanya mencetak uang 75.000 atau 150.000. Nah, kenapa ini ada cetakan yang 75.000? Ya, betul. Special edition. Tepuk tangan. Karena kalian keren ya, bisa pengetahuannya luas. Jadi sejarahnya, artinya cetakan uang 75.000 ini tidak hanya dicetak begitu saja. Ada histori atau ada sejarah yang latar belakangnya, yaitu pada saat dicetaknya uang tersebut itu adalah memperingati berdirinya negara Indonesia yang ke 75 tahun. Dan makanya itu ada di belakang ada gambar tentang anak-anak budaya atau anak adat ya. Daerah Pak. Daerah, Betul. ya benar. Daerah. Jadi semua daerah, Pulau Jawa, Ambon, Papua, Sumatera, sampai Kalimantan dan lain-lain itu dijadikan satu. Jadi untuk nanti itu ada sejarahnya gitu. Bineka Tunggal Ika ya Pak? Ya benar. Jadi dari uang ini saja, satu lembar uang ini saja, kita banyak bisa mengambil pelajaran. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Dari mana? Dari sejarah, kemudian adat budaya, alat tukar. Kita bisa ambil semua dari satu lembar uang ini. Kalian bisa lagi, coba perhatikan lagi uang dalam pecahan yang lainnya. Selanjutnya yaitu pecahan uang 50.000. Mungkin teman-teman semua atau anak semua di sini masih kurang Coba perhatikan paham ya tentang pahlawan-pahlawan yang ada di uang ya, makanya itu Bapak dan Ibu Evi akan memberitahu pahlawan-pahlawan Perhatikan ini. ya. Jadi untuk di 50.000 ini pahlawan yang mengisi uang lembar berwarna biru ini yaitu adalah Juanda Kartawijaya. Kenapa beliau mendapatkan dicantumkan gitu wajahnya di uang yang berwarna biru ini? Jadi beliau ini pernah menjabat sebagai Perdana Menteri ke-10 serta Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja yang pertama. Kabinet Kerja yang pertama yang diusung oleh Soekarno-Hatta. Juanda Kartawijaya adalah orang yang mencetuskan konsep negara kepulauan yang kemudian dikenal dengan nama Deklarasi Juanda. Mungkin teman-teman semua ada yang tahu daerah-daerah Juanda, gitu kan? Deklarasi Juanda ini mengklaim semua perairan yang menghubungkan antar pulau sebagai bagian dari negara Indonesia. Berkat Deklarasi Juanda, wilayah Indonesia menjadi 2,5 kali lipat lebih luas dari sebelumnya. Nah, ini bisa dilihat untuk uang 50.000 ini. Jadi beliau ini salah satu pencetus konsep negara kepulauan. Itu yang dimana negara kita biasa disebut negara maritim. Oke. Pernah dengar FEE ya? Atau zona di mana batas terluar dari Indonesia. Nah, ini dituangkan dalam deklarasi Juanda ini.
Satu lagi kalian bisa perhatikan, tidak semua yang bergelar pahlawan itu bisa dicantumkan di dalam mata uang. Jadi ini adalah mereka-mereka yang memang punya jasa sangat besar bagi bagi negara Republik Indonesia. Jadi bukan berarti misalnya nih nanti Adela kemarin misalnya nangkep perampok gitu ya, kan itu pahlawan ya. Tapi bukan berarti tiba-tiba nanti Adela ada di bom berapa gitu fotonya. Tidak seperti itu konsepnya ya. Jadi ini benar-benar bisa merubah wajah Indonesia atau merubah kondisi Indonesia yang lebih baik. Mereka ini adalah orang-orang yang memang sangat berjasa bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, selanjutnya uang keempat. Mari kita tahu pahlawan yang ada di depan ini. Perhatikan. Ini ada isi jauh. Siapa? Kira-kira yang tahu silakan. Siapa? Ratu Langit. Ratu Langit. Jadi beliau ini ditulis di uang itu namanya itu sangat panjang sebenarnya, tapi disingkat dari GSSG. GSSG Ratu Langit atau yang biasa disebut dengan Sang Ratu Langit. Nah, jadi kenapa beliau dicetuskan atau dipasang wajahnya di lembaran 20.000 ini? Jadi beliau ini merupakan politikus, penulis, guru dari Sulawesi Utara dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Jadi beliau ini juga salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia yang dimana beliau juga pernah menjadi guru, penulis dan politikus pada saat zaman kemerdekaan Indonesia. Sang Ratu Langit memberikan banyak bantuannya kepada rakyat Minahasa. Tahu kan rakyat Minahasa dari mana? Hari tahu rakyat Minahasa dari mana? Minahasa Sulawesi mana? Gak ada yang tahu Sulawesi mana? Nah, selanjutnya dengan berhasil menghapuskan penjara. Jadi dulu kan kita kemarin kita sudah sempat belajar tentang sejarah ya, yang dimana dulu kita ada penjara besar dan pencetus salah satu menghapuskan kerja paksa atau penjara ini yaitu beliau, yang dimana beliau menyelenggarakan transmigrasi, mendirikan yayasan saudara belajar dan lain-lain. Setelah Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Sang Ratu Langit diangkat menjadi gubernur Sulawesi. Tugas pertama Sang Ratu Langit sebagai gubernur adalah mengumumkan kemerdekaan Indonesia di Sulawesi. Namun pembacaan kembali itu membuat Sang Ratu Langit dihimpit serangan Jepang dan sekutu. Pada akhirnya Sang Ratu Langit menempuh jalur diplomasi dengan menandatangani petisi Ratu Langit yang dikirimkan ke PBB. Petisi itu menyatakan bahwa Sulawesi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Oke. Sang Ratu Langit ini merupakan pahlawan yang memang sangat berjasa di daerah, khususnya di daerah Sulawesi. Selain Sang Ratu Langit itu ditaruh atau diletakkan gambarnya di uang 20.000, ada yang tahu nggak nama Sang Ratu Langit itu diabadikan di mana? Jalan. Kemudian apa lagi? Terbang pesawat. Ya. Di mana? Kapal di mana? Terbang di darat di ya, di daerah apa? Di mana coba? Ada yang tahu? Iya. Sang Ratu Langit. Bukan. Ayo di mana? Di mana? Kasar. Mana? Manado. Jadi rakyat Manado ini bangga sekali sama Sang Ratu Langit. Makanya mereka mengabadikan lapangan udara di Manado itu dengan nama lapangan udara Sang Ratu Langit. Oke, itu untuk mata uang yang keempat ya, anak. Selanjutnya ini untuk pecahan yang kelima. Yang dimana pecahan kelima ini? Silakan kalian perhatikan. Tidak. 10.000.
dari Papua ya, yang dimana namanya itu Frank Taisiko. Jadi beliau merupakan pahlawan yang turut mempersatukan Papua dan menjadikannya bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dulu itu sebenarnya Papua nggak mau gitu untuk gabung menjadi bagian dari Indonesia. Tapi beliau ini sebagai pahlawan dari Papua bisa untuk menyatukan bagian dari timur untuk menjadi Negara Kesatuan NRI ya. Nah, beliau adalah salah satu wakil Papua yang menghadiri konferensi Marino di Sulawesi Selatan. Konferensi yang sangat penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, ia mengusulkan untuk mengubah nama Papua menjadi Irian yang sekarang bisa disebut Irian Jaya. Singkatan dari ikut Republik Indonesia anti Netherland, tuh anti Irian itu. Jadi mungkin anak-anak semua belum tahu arti Irian Jaya itu ikut Republik Indonesia anti Netherland atau anti Belanda. Yang dimana Irian Jaya ikut Republik Indonesia anti Netherland Jaya. Seperti yang tertulis di Monumen Pembebasan Irian Barat, Frank Taisiko meninggal pada 10 April 1979 dan dimakamkan di Taman Pahlawan Cendrawasih yang ada di Jayapura. Oke, ini beliau adalah salah satu pahlawan yang ada yang berasal dari daerah timur. Papua itu punya kekayaan alam yang sangat besar, hasil tambang yang sangat terkenal. Ada yang tahu? Emas. Permasalahannya sekarang yang mengelolanya siapa nih? Luar negeri ya. Jadi PT Freeport itu adalah salah satu perusahaan tambang yang berasal dari Amerika Serikat. Rakyat Papua itu seharusnya mereka sejahtera. Kenapa? Karena kekayaan alamnya begitu banyak. Selain tambangnya, di Papua juga ada yang namanya kekayaan flora dan faunanya. Siapa sih yang nggak kenal dengan burung cendrawasih? Atau ada pegunungan Jaya-Wijaya. Pegunungan Jaya-Wijaya itu adalah pegunungan yang yang satu-satunya pegunungan yang diselimuti oleh es atau salju. Kalau salju ya, kenapa? Karena ketinggiannya dan batas wilayahnya sudah mendekati dengan benua Australia. Jadi sangat banyak negara-negara yang ingin menguasai Papua dikarenakan kondisi alamnya yang sangat kaya. Papua itu sangat kaya. Ya, SDM-nya yang memang kurang. Bagus Bu, olahraganya pemain bola rata-rata Papua diajak Bu. Oh, Papua dia ada di main ya, bola ya. Iya, di Belum. ya banyak pemain ini ya dari timur yang bermain sepak bola ya dari timur. Ini tadi dari Papua namanya Papua Barat jadi Irian Jaya, kemudian sekarang balik lagi ke namanya Papua. Jadi sudah ada 3 kali pergantian namanya. Nah sekarang kita kenal dengan Papua atau sebenarnya sama aja ya antara Irian Jaya dan Papua itu, tapi disepakati kalau daerah kepulauan itu dinamakan Papua kalau sekarang ini. Nah, ini selanjutnya mata uang yang biasa kita gunakan ya dalam jajan gitu, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Udah jajan udah sering deh kita untuk memegang uang ini gitu kan. Uang pecahan 5.000 ini diisi oleh pahlawan yang berasal dari Kalimantan, yang dimana ada 10.000 itu dari Papua, 20.000 dari Sulawesi, dan ini 5.000 ini dari Kalimantan. Yang bernama Kiai Haji Idam Khalid. Ia juga merupakan salah satu kiai masyhur Nahdlatul Ulama. Beliau adalah seorang ulama, politikus serta tokoh Indonesia yang memimpin organisasi pemerintahan, legislatif, dan organisasi masyarakat.
Beliau menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Ketua DPR dan Ketua Tanfiziah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dari tahun 1966 hingga 1994. Meraih mampu berperan ganda dalam satu situasi, yaitu sebagai ulama dan politisi. Sebagai seorang ulama, beliau memiliki prinsip dan tradisi Islam yang mengarah untuk menjadi politisi. Beliau berpolitis bahkan apatis. Oke, ini kalian bisa lihat itu tokoh pahlawan dari Kalimantan. Selain beliau, ada lagi nggak pahlawan yang kalian kenal dan berasal dari Kalimantan? Singamangaraja. Di Singamangaraja. Dan Itu dari Sumatera Utara. Yo, yang terkenal dengan julukan ayam jantan dari timur. Patiura. Penyebaran saya aja. Siapa yang terkenal dengan Belanda itu kasih julukan ke beliau itu adalah ayam jantan dari timur. Yo, coba. Ya, benar, Sultan Hasanuddin. Selain sebagai ada julukan dia ayam jantan dari timur, kenapa? Saking karena beliau sangat berani melawan Belanda. Karena berdasar juga Sultan Hasanuddin juga nama beliau diabadikan menjadi lapangan udara di daerah Kalimantan Selatan. Jadi kalau tidak salah itu di ujung pandang ya. Bandara udaranya adalah bandara udara Sultan Hasanuddin. jadi untuk pahlawan yang isi pecahan oleh begini, itu salah satu kiai. Jadi pahlawan sekaligus pengurus besar untuk organisasi Islam. Nah, selanjutnya nih, pecahan selanjutnya itu 2000. Mungkin kita singkat, 2000 ini pahlawan yang Bisa berjasa ya. disebabkan. Mungkin teman-teman atau anak tahu ini siapa. Nah, di sini atau mungkin biasa kita sebut atau kita kenal Muhammad Taufik Tamrin. Beliau juga sering dipakai di nama jalan, di nama universitas, di nama sekolah juga ada. Dan beliau seorang pahlawan nasional Indonesia yang ditetapkan melalui Kepres nomor 175 tahun 1980. MK Tamrin mendirikan sebuah forum yang bernama Gabungan Politik Indonesia. Jadi beliau ini salah satu politikus juga. Beliau ini salah satu politikus di Indonesia yang dimana beliau membuat forum yang bernama GAPI. Dia berusaha menyatukan semua kekuatan sosial serta politik yang membawa budaya masing-masing untuk mengembangkan diri bersama dalam melakukan hasil negara Indonesia. Oke. Selanjutnya yang terakhir yaitu pecahan 1000. Yang biasa kita lihat di sini salah satu pahlawan wanita gitu kan. Salah satu pahlawan wanita yang hanya ada di pecahan nominal yang ada di mata uang Indonesia, yaitu hanya Cutnya nama jalan. Cutnya juga sering dipakai nama jalan. Pahlawan yang wajahnya terpampang di pecahan 1000 ini adalah Cutnya, salah satu pejuang perempuan dari Aceh. Jadi pahlawan-pahlawan yang ada di pecahan-pecahan itu kita bisa lihat dari berbagai wilayah. Teman-teman kayak tadi ada dari Kalimantan, Sulawesi, Papua, Aceh, dan juga ini memiliki semangat juang yang tinggi dan tekad yang kuat untuk melawan para penjajah. Dia itu ditangkap dan dinikmati oleh Belanda pada Maret 1905 sebelum meninggal. Suaminya terpisah di balik temannya untuk mencari istri dan merawat anaknya. Jadi beliau ini sangat tragis sekali nih untuk udah menjadi pahlawan yang ada di Indonesia dan beliau meninggal dengan tragis. Oke, baik anak-anak. Inilah materi yang kita bahas hari ini tentang Alaturka dan juga ada sedikit sejarah yang ada di dalamnya.
Bu. Minggu depan